Nah, tapi saya sangat senang karena orang-orang muda boleh berada di tempat ini, dan saya percaya kita akan diubahkan bukan oleh saya tetapi oleh Tuhan melalui pekabarannya. Nah, saudara-saudara sekalian, saya ingat satu kisah yang terjadi pada waktu saya diundang, teman-teman. Ada di antara senior missionaries, mungkin ada teman-teman juga yang sudah tahu kisah ini. Waktu itu saya sebenarnya kondisi badan saya kurang enak. Kenapa? Karena pada waktu itu kalau mau dibandingkan Unai dengan Kabanjahai, saya rasa Kabanjahai jauh agak lebih dingin. Ada orang Kabanjahai di sini? Oke. Ya, friendly saya kenal. Oke. Lalu ada lagi? Oh ya, ini. Terima kasih. Dan itulah sebabnya, teman-teman, di sana itu suasananya dingin. Dan oleh karena itulah paru-paru saya pada waktu itu agak sedikit bermasalah. Untuk berapa 1 bulan lamanya saya pada akhirnya tempat tidur. Tapi setelah itu saya diundang ke Merauke. Lalu saya tanya istri saya lihat dia, saya bilang begini, saya diundang bagaimana? Sebenarnya kondisi fisik saya tidak bisa. Ya, dia bilang, kalau saya lihat kondisi kamu sudah bisa, kalau Tuhan sudah panggil, pergi saja. Saya mengharapkan dia bilang jangan pergi, tapi dia bilang pergi. Dan akhirnya yang mengundang saya ini sudah nangis-nangis, datanglah pastor, datanglah. Lalu pada akhirnya saya tanya teman-teman bilang kami dengan doa pergi saja. Dan sampailah saya di sana, teman-teman. Waktu tiba di sana, ini yang mengundang saya ini kaget setengah mati. Tahu berat badan saya berapa? Saya mati. Berapa berat badan saya? Ada yang bisa? Hah? 40? Oke. Ada yang bilang, hah? Mengejek. Ya, berat badan waktu saya di kampus 1000 Missionaries itu 48. Tetapi setelah itu ke sana, teman-teman, dia turun 45, turun 42, dan waktu saya sakit itu sekitar 38. Sekarang 42. Nah, ringan sekali. Ringan sekali. Dan yang mengundang saya dia bilang begini, ini Pastor Reno atau tengkorak. Tapi pada akhirnya Tuhan izinkan. Saya pikir mereka punya tempat KKR di Merauke. Tahu-taunya jauh sekali. Saya hitung sekitar 8 jam. 8 jam. Wah, ada orang Merauke di sini? Tidak ada. Namanya Ulilin. Dan sampailah kami di sana. Lalu dibuat tenda. Pada hari pertama sudah diatur tenda, tetapi pada akhirnya tamu-tamu ini mendapat ucapan selamat datang dengan guyuran hujan dan badai. Setelah itu, saya pikir mereka akan bertahan. Sebelum khotbah mereka sudah pada kabur. Sudah kabur. Dan saya lihat 4 misionaris waktu itu, mungkin teman-temanmu ya, Andreas. Mereka berpelukan dan pada akhirnya mereka berdoa, Tuhan tolong hentikan hujan. Tolong hentikan hujan. Dan untuk beberapa waktu lamanya pada akhirnya hujan itu berhenti. Dan pada akhirnya tamu-tamu yang tadinya hadir sudah pulang dan hanya sebagian saja yang ada, dan mereka pun tidak bisa lanjutkan KKR di luar tetapi di dalam. Nah, teman-teman sekalian, yang saya mau bilang adalah banyak kali kita mau belajar firman Tuhan oleh karena suasana bagus, betul? Tapi kalau suasana tidak bagus, kita tidak mau belajar firman Tuhan. Bagi banyak orang muda ingin belajar firman Tuhan kalau seandainya dia punya grade bagus. Tapi kalau grade GPA-nya di bawah, sudah dia stres, dia lari ke minuman, dia lari ke narkoba, lari ke mana-mana. Banyak sebagian anak-anak muda lain lagi ceritanya. Kalau ada hubungan dengan pacarnya bagus, maka yang terjadi dia bilang, saya mau rajin meditasi. Tapi kalau hubungan dengan pacarnya tidak bagus, dia bilang, sudah, saya tidak mau meditasi. Dan dia pada akhirnya dia bilang refreshing, katanya refreshing. Sampai tengah malam dia bukan lari ke Tuhan, lari ke hal-hal dunia. Dan itulah yang menyebabkan banyak anak-anak muda kita ini hilang. Berapa di antara kita pada saat ini yang berjanji, Tuhan dalam situasi apapun saya rindu belajar firman Tuhan? Tolong angkat tangan. Oke, puji Tuhan. Mari kita buka di dalam buku Matius pasal yang ke-25. Matius pasal 25, saya tidak ajak kita untuk baca semuanya, teman-teman. Saya tidak ajak kita baca, tetapi kita hanya lihat saja perumpamaan di situ. Tolong baca apa perumpamaan, isi perumpamaan. Judulnya saja, 2, 3. Kurang kuat. 1, 2, 3. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Nah, sahabat-sahabat sekalian, sebelum kita masuk kepada pekabaran malaikat pertama, kedua, dan ketiga,
Saya ingin membawa pikiran kita dulu kepada perumpamaan ini. Saya tidak mau jelaskan secara mendetail sekarang, tetapi yang saya mau katakan bahwa ada 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis bijaksana. Alkitab katakan mereka bawa apa? Mereka bawa pelita. Dan di dalam Alkitab, buku Mazmur 119 ayat 105, pelita melambangkan apa? Firman. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan dikatakan 5 gadis bijaksana bawa pelita dan 5 gadis yang bodoh juga bawa pelita. Oh teman-teman, mungkin ada yang bilang begini, saya ini 5 gadis yang bijaksana. Ada yang bilang begini, saya tidak tahu saya di posisi mana. Ingat, kalian boleh bilang saya di posisi 5 gadis yang bijaksana. Ada yang bilang saya tidak tahu. Tapi ingat, 5 gadis bodoh bawa pelita. Tahu apa tadi arti pelita? Berarti 5 gadis bodoh belajar firman Tuhan atau tidak? Belajar. Bukan belajar saja, mereka punya pelita juga pasti bersinar. Di dalam buku Matius pasal 5 ayat yang ke-14 dan 16 dia bilang apa? Kamu adalah terang dunia. Kalau pelita itu nyala berarti mereka jadi terang atau enggak? Kalau mereka jadi terang berarti mereka mengabarkan Injil atau tidak? Mereka mengabarkan Injil. Nah sekarang dengar baik-baik. 5 gadis bodoh bawa pelita, berarti 5 gadis bijaksana juga bawa pelita. Pertanyaan saya adalah, sementara mereka menunggu mempelai laki-laki, pada akhirnya mereka mengantuk. Nah, yang saya mau katakan di sini adalah 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana membawa pelita. Apa yang membedakan antara 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana? Minyak. 5 gadis bodoh tidak membawa persiapan minyak, sementara 5 gadis yang bijaksana membawa persiapan minyak. Pertanyaan saya di sini adalah, apa arti minyak dalam Alkitab? Roh Kudus. Itulah sebabnya ada yang bilang begini. Ada yang tanya, Pastor, kalau dalam perumpamaan ini sepertinya 5 gadis bijaksana ini pelit. Siapa bilang pelit? Namanya minyak itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus bisa dipinjamkan? Tidak bisa dipinjamkan. Roh Kudus itu adalah hubungan pribadi masing-masing orang dengan Tuhan. Dan ingat baik-baik, Roh Kudus tidak bisa bekerja dalam diri orang yang berpikiran negatif. Gak akan pernah bisa. Makanya kalau baca buku Filipi 4 ayat yang ke-8, di situ dibilang semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang manis didengar dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Artinya, once sekali kita berpikir negatif, kita blok Roh Kudus itu. Ada yang tanya, bagaimana Korah, Datan dan Abiram? Korah, Datan dan Abiram itu kan pada akhirnya diizinkan Tuhan masuk ke dalam perut bumi, lalu pada akhirnya mereka mati bersama dengan keluarga mereka. Kenapa? Mereka kan bukan berpikir negatif, mereka memberontak. Oh teman-teman, ingat baik-baik. Sebelum mereka memberontak, ada pikiran negatif dulu. Setelah pikiran negatif, naik lagi satu tangga, yaitu yang disebut dengan mengeluh. Coba perhatikan kalau orang sudah berpikiran negatif. Dia lihat seorang di sini. Kalau saya berdiri di sini, kalian pikir negatif, yang sebenarnya nggak masalah, jadi masalah. Begitu juga yang ambil gambar, yang sementara ambil video sekarang ini ya. Mau bilang, oh kalau kita pikiran positif pasti akan positif. Tapi kalau kita berpikir negatif, itu akan jadi masalah. Setelah pikiran negatif, naik yang disebut dengan mengeluh. Setelah mengeluh, naik yang disebut memberontak. Setelah memberontak, ini yang disebut dengan murtad. Dan kalau sudah murtad, ini yang disebut dengan binasa. Dialami oleh Korah, Datan dan Abiram. Dan teman-teman sekalian perhatikan baik-baik. 5 gadis yang bodoh. 5 gadis yang bodoh, saya yakin mereka mengeluh. Ada di antara kalian yang kuliah benci sama dosen. Ada dia punya dosen favorit. Duduk dia bilang, oh saya suka dosen ini. Ada dosen kalau yang dia nggak suka, kenapa dia lagi? Lalu yang terjadi dia bilang begini, aduh dosen ini sekali-sekali sakit kek supaya nggak masuk. Ya paling seperti itu doanya. Tapi teman-teman ingat baik-baik, yang perlu diubah bukan dosen, saya perlu diubah. Pikiran saya terhadap orang ini perlu diubah. Di akhir zaman teman-teman jangan langsung bilang saya ini adalah 5 gadis bijaksana atau 5 gadis bodoh.
atau 5 gadis, saya nggak tahu saya di posisi mana, tapi ingat baik-baik, kalau saya sudah mulai berpikir negatif, maka yang terjadi adalah saya coba untuk blok Roh Kudus. Oke, saya lanjutkan dulu. Diceritakan dalam perumpamaan Matius pasal 25, berapa yang tidur? 5 gadis yang bijaksana yang tidur? Ikut kau dulu, yang tidur yang mana? Hah? 5 gadis yang bodoh yang tidur? Semua? Oh, semua. Terima kasih ya. Teman-teman, ini berbicara mengenai akhir zaman atau enggak? Oke. Tidur di dalam Alkitab, baca buku Yohanes pasal 11. Tidur ya, berhubungan yang tidur. Yohanes pasal 11, waktu Lazarus mati, orang-orang bilang sama Yesus, Yesus, Lazarus sudah mati. Dia bilang, enggak, tidur. Nah, Yesus, Lazarus sudah mati. Yesus bilang tidur. Yang saya mau bilang di sini adalah orang mati sama dengan tidur, betul atau enggak? Orang mati sama dengan tidur. Dan teman-teman sekalian, yang terjadi akhir zaman, pada akhirnya umat-umat Tuhan, 5 gadis bijaksana akan tidur. Dan tidur yang dimaksud bukan tidur jasmani. Yang dimaksud adalah tidur rohani, atau yang disebut dengan mati rohani. Saudara setuju ini? Saudara setuju? Coba perhatikan. Kita tidak bisa pungkiri apa yang dikatakan firman Tuhan di dalam Alkitab. Kita mau percaya atau tidak percaya, sebelum Yesus datang pada kali yang kedua, umat-umat Tuhan dinyatakan akan tidur rohani. Mau tahu buktinya? Mau tahu? Mau tahu bukti umat-umat Tuhan tidur secara rohani? Oke. Datang ketua PA. Aduh, acara PA kita kok gitu-gitu aja sih, nggak menarik. Masa hanya gitu-gitu aja? Ada games. Bagaimana kalau lomba nyanyi? Lalu ada grup-grup nyanyi dikumpulkan semuanya, seperti itu kan? Lalu mulai nyanyi. Ada juga main games supaya supaya membangkitkan gairah. Tapi tahu, ini adalah cara untuk membuat umat-umat Tuhan bangun saja, mereka punya emosional bangkit, tetapi kenyataannya kerohaniannya tidur, rohaninya pada akhirnya mati. Dari mana saya tahu? Buka Adventist Home halaman 500. Tidak dianjurkan kita harus bawa games atau kompetisi di dalam setiap acara di dalam gereja. Dan ini yang membuat banyak umat-umat Tuhan tidur. Apa yang terjadi, teman-teman? Di gereja-gereja dibuat, anak-anak dilatih untuk ayat hafalan. Ayat hafalan nomor 1 ke 2, nanti dihitung ada berapa banyak ayat hafalannya. Kamu berapa? 50. Kamu berapa? 70. Kamu berapa? 5. Bayangkanlah kalau yang 5. Dia percaya diri, minder. Sementara yang 70, 100, Lalu akhirnya orang tuanya bilang, anakku, mantap. Tahu apa yang terjadi setan buat di sini? Setan buat agar tinggi hati itu lebih ditingkatkan, dimunculkan dalam gereja. Lalu apa? Roh kerendahan hati ditipiskan, diturunkan. Itu sebabnya tidak dianjurkan. Kenapa kita buat gereja kita ini mati secara rohani? Di berbagai macam tempat. Dan itulah sebabnya buku Matius pasal yang ke-25 menceritakan bahwa sebelum Yesus datang, 5 gadis bijaksana, yang disebut bijaksana pun tidur. Amin. Kalau mau dulu, amin. Sekarang saya tanya, kalian tidur atau tidak? Kalian bilang, oh bangkit. Ini bangkit secara ini atau secara rohani? Di dunia ini teman-teman, kita harus bertanya kepada Tuhan setiap saat, apakah kerohanian saya ini bangkit atau tidak? Oh, kadang-kadang begini, mau nggak? Kita ini, kayaknya pendeta kita ini 8L. Apa 8L? Lemah, letih, lesu, loyo, lambat, lelet, letoy, lemot. Jadi kita carilah pembicara yang bagus, ya, supaya kerohanian kita. Oh, jadi sepertinya kerohanian kita itu ditentukan oleh pembicara. Ya, jadi kalau pembicaranya ada yang bagus, ini. Pembicaranya tidak bagus, 8L. Pembicaranya bagus, naik lagi. Pembicara tidak bagus, Ada yang bilang sama saya, duh pastor, kalau saya ke kampus Rio Misionaris, ada yang istilahnya ya, Sersepi, dia ikut pelatihan misionaris angkatan 13. Ini angkatan terkenal yang tukang nangis.
1, 2, 3. Mereka berdoa langsung. Jadi pada satu kali ada yang bilang, kalau di sini kalau kami berdoa, aduh sepertinya dipenuhi Roh Kudus. Saya bilang, kalau di luar bagaimana? Oh enggak, kami kalau sudah dengarkan musik ya kepala tetap goyang-goyang seperti ini. Nah, ada yang bilang, aduh, saya punya kerohanian ditentukan oleh tempat. Kalau saya di Unai, rohani saya naik. Kalau sudah keluar di Unai, oh teman-teman ingat baik-baik. Di akhir zaman, kerohanian kita bukan ditentukan oleh pembicara, bukan oleh tempat. Kalau mau dibilang jarak antara saudara dan semua manusia umat Tuhan dengan Tuhan Yesus itu sama. Nggak ada bilang begini, oh karena dia jarak dengan Tuhan itu dekat, kalau saya jauh. Tidak, semuanya jaraknya sama. Tuhan itu mau dekat, tetapi bukan bergantung kepada pembicara, bukan bergantung kepada tempat, bergantung kepada hubungan pribadi saya dengan Tuhan. Sekarang saya lanjut dulu. Mungkin nanti harus di-cut ya, karena saya kadang bicara lupa waktu. 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana tidur. Yang bangunkan mereka apa? Alkitab katakan bahwa sesungguhnya mereka tidur, dan ini menunjukkan akhir zaman, kerohanian umat Tuhan akan mati dan tidur. Umat Tuhan di akhir zaman sebelum Yesus datang akan tidur. Apa yang membuat mereka bangun? Oke, coba bayangkan kalian tidur. Ada yang pernah tidur dan mimpi? Semua pernah mimpi. Ada yang nggak pernah mimpi? Orang kurang normal ya. Oke. Kalau kalian bayangkan waktu kalian tidur dan memimpi, yang bisa bangunkan kalian itu bagaimana? Apa datang bangunkan kalian seperti ini? Hai, bangun. Atau dia bilang, woi bangun! Apa yang membuat? Yang pertama, kedua. Yang bisa membuat dia bangun yang pertama atau kedua? Kenapa? Seruannya keras. Teman-teman dengar baik-baik. Yang membuat 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh bangun oleh karena apa? Oleh karena ada, coba baca perumpamaan itu, ada seruan. Dan seruan itu adalah seruan tengah malam. Kenapa tengah malam teman-teman? Baca dalam Christ Object Lesson mengenai perumpamaan Tuhan Yesus. Malam ini melambangkan dosa. Dan dosalah yang menyebabkan banyak umat Tuhan tidur di akhir zaman. Kalian bisa tidur siang? Bisa. Tapi orang akan bilang pemalas. Biasanya orang tidur pada malam hari. Dan malam ini melambangkan dosa. Karena malam gelap, nggak ada malam itu terang. Kecuali ada terang bulan. Oke? Dan mereka mendapat seruan itu tengah malam. Mendengarkan seruan itu tengah malam. Dan saya percaya seruan itu tidak bisik-bisik. Seruan itu pasti nyaring. Amin. Pertanyaan saya, di manakah di dalam Alkitab yang dikatakan ada seruan nyaring? Hanya pekabaran 3 malaikat. Jadi teman-teman, kalau mau rohani kita bangun, rohani kita bangkit, tolong pelajari pekabaran ini. Anda akan, saya yakin, akan tidur secara rohani kalau tidak dengar pekabaran ini, tidak pelajari pekabaran ini, bahkan kalau sudah tahu, pada akhirnya tidak hidupkan dalam kehidupan kita. Maka saya putuskan agar kerohanian saya akan tidur, teman-teman. Tapi ingat baik-baik, yang bangun 5 gadis bijaksana saja? Oh, 5 gadis bodoh juga bangun. Itulah sebabnya, dengar baik-baik, 5 gadis bodoh dengar seruan itu, 5 gadis bodoh dengar pekabaran itu. Tetapi apa yang membedakan 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana? Apa yang membedakan? 5 gadis bodoh bangkit. Bahasanya revive. Mereka revive. Tetapi no reformation. Tapi tidak ada reformasi. 5 gadis bijaksana, mereka dengarkan pekabaran itu. Ada reformasi. Dan teman-teman, pekabaran ini akan sia-sia kalau kalian hanya bangkit saja. Kalian akan bangkit saja, tidak ada reformasi. Kalian dengarkan dan bilang, apa itu? Apa itu? Biar saja itu pekabaran. Saya baru dengarkan. Ada yang bilang, oh iya ya. Tapi setelah 1-2 hari, lemah lagi. Maka sia-sia teman-teman. Kalau tidak ada reformasi, pekabaran ini bisa jadi kalian akan dengar, tetapi posisi saya dan teman-teman akan di posisi 5 gadis yang bodoh.
Kenapa 5 gadis bodoh bangun, tetapi tidak ada reformasi? Buktinya apa? Kehabisan roh. Nggak ada minyak lagi. Tidak ada lagi minyak. Nah, pada saat ini, sudah jam berapa? Mari kita mulai. Pekabaran yang dimaksud adalah pekabaran 3 malaikat. Mari kita buka di dalam buku Wahyu. Wahyu pasal yang ke-14, pekabaran malaikat yang pertama. Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Mari kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Dia bilang, dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua suku, bahasa, dan kaum. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita mulai pekabaran malaikat yang pertama ini, ingat baik-baik bahwa yang melihat di sini siapa? Yohanes. Kenapa? Karena di dalam buku Wahyu pasal yang pertama, di situ di dalam ayat yang pertama, betul, buku Wahyu adalah satu-satunya buku yang merupakan buku yang diberikan judul nama Yesus sendiri. Coba baca ayat yang pertama. Ayat yang pertama, Wahyu 1 ayat 1. Wahyu 1 ayat yang pertama, silakan baca. 1, 2, 3. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus sudah terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Satu-satunya buku yang menggunakan nama Yesus Kristus adalah buku Wahyu. Itulah sebabnya kalau kita mau lihat, buku Wahyu ini adalah buku yang sangat penting untuk dipelajari. Tetapi penulisnya itu adalah yang disebut dengan Yohanes Kekasih. Kapan Yohanes menulis buku ini? Jadi ceritanya begini, teman-teman. Kurang lebih pada tahun 90, maka pada waktu itu ada seorang kaisar yang bangkit, namanya Kaisar Domitian. Dan kaisar ini sangat ganas. Dan kaisar ini dia menangkap orang-orang yang percaya bahwa Yesus itu anak Allah. Kenapa? Karena sudah dari pertama kali bibit-bibit dari Kayafas ini bukan hanya tersebar kepada orang Yahudi, tetapi tersebar juga kepada orang-orang Roma. Itulah sebabnya orang-orang yang menyatakan bahwa Yesus ini adalah anak Allah, pasti mereka akan ditangkap dan mereka pasti akan dianiaya dan bisa jadi hukum mati. Dan teman-teman, yang terjadi kepada Yohanes adalah dia juga ditangkap oleh kaisar bernama siapa? Kaisar Domitian. Dan waktu kaisar ini menangkap si Yohanes, hukuman yang diberikan kepada Yohanes adalah digoreng di dalam kuali. Pernah goreng ikan kalian? Bagaimana kalau kalian goreng ikan? Pertama, kalau kulit ikan itu warna putih, kalau dia sudah kena panasnya minyak, lama-lama dia punya kulitnya akan berubah jadi coklat, dan pada akhirnya mulai muncul harum. Seperti itu. Ya, tetapi yang terjadi kepada Yohanes, saya nggak tahu kulitnya warna apa. Yang terjadi pada Yohanes waktu dia digoreng, dia berenang sama seperti ikan berenang di kolam renang. Dan pada akhirnya Algojo dan kasih ini bingung, kenapa orang ini seperti ini? Karena tidak mempan dihukum di dalam kuali, pada akhirnya dia diangkat dan dia dibuang ke sebuah pulau yang bernama Pulau Patmos. Ada yang pernah pergi ke Kupang? Pernah? Ada orang Kupang di sini. Oke, ada orang Oke, itu teman saya, kawan Noah. Teman-teman, orang-orang bilang itu Kupang, tanah yang kering dan berbatu. Jadi Sersepi ini ditempatkan di salah satu pulau, bukan di Kupang, tapi di Sumba. Dan tempat itu tidak kering dan berbatu karena dekat danau. Tetapi bagaimanapun, tempat itu juga susah makanan. Nah, Pulau Patmos lebih kering dari pulau yang ada di Pulau Timur sana. Kenapa? Karena mau berbicara air susah,
lalu di tempat itu juga susah makanan, dan dalam usia 80 tahun, kurang lebih ya, dia dibuang ke sana, dan pada tahun 96, disitulah dia mendapat penglihatan. Penglihatan tentang apa? Penglihatan Yohanes itu ada 3, ya, makanya ditulis buku Wahyu. Mengenai masa yang akan datang, masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. 3 dimensi waktu. Dia lihat. Itulah sebabnya kita yang hidup di akhir zaman, kita bersyukur oleh karena Yohanes yang merupakan penulis dari buku Wahyu ini, dia menulis bagaimana umat-umat Tuhan, keadaan umat-umat Tuhan yang hidup di akhir zaman. Dan di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 6 dia bilang, dan aku melihat seorang malaikat. Berapa di antara teman-teman yang pernah lihat malaikat? Yang pernah lihat malaikat? Tidak pernah? Yang pernah mimpi malaikat? Oh, tidak pernah. Namun saya mau ceritakan, ini ada kisah yang terjadi. Ada 2 misionaris, baru-baru pelatihan misionaris angkatan yang ke-4. Mereka ada 2 katedral tempat KKR, yang satu di Kisaran, yang satu itu di Sungai Lama, yang satu ada di Barisan. Lalu ada dua misionaris yang ditempatkan di tempat yang agak jauh di Sungai Lama, tapi mereka 2 ini adalah cewek. Lalu mereka masuk ke satu rumah. Waktu mereka masuk, beda dengan rumah yang lain. Mereka bilang, "Bu, kita belajar Alkitab." Diterima. Jadi pada akhirnya, Opung Boru. Si Opung Doli ini, dia terima pekabaran itu, tapi Opung Borunya nolak. Jadi mereka bilang, kalau Opung Borunya nolak, berarti susah Opung Doli mau baptis. Jadi mereka bilang, Tuhan bagaimana ini? Pada akhirnya mereka waktu untuk doa dari rumah ke rumah. Ada istilah door to door prayer. Jadi mereka pagi-pagi sekitar jam 4 mereka sudah datang berdoa. Mereka berdoa. Ada 2 orang. Sementara mereka berdoa, lalu mereka kembali. Besoknya mereka datang, tiba-tiba sudah heboh di situ. Di rumah itu dia bilang, kemarin kami lihat, orang-orang situ bilang, kami lihat ada 4 orang tinggi besar, bercahaya-cahaya, pakai pakaian putih-putih bercahaya. Mereka sementara ke rumahmu. Lalu diceritakanlah ke misionaris. Lalu Opung Boru ini bilang begini, begu. Tahu begu ya? Itu begu mungkin. Tapi pada akhirnya mereka yakin bahwa sesungguhnya itu adalah malaikat. Hal yang sama juga pernah terjadi di Sangir sana. Pada waktu pelatihan misionaris angkatan ke-16. Teman-teman, waktu itu kami berjalan keliling karena orang-orang kampung nolak kami. Berjalan keliling kampung itu. Sementara berjalan keliling, pada hari yang ketiga kami bertelut di suatu tempat. Tiba-tiba ada motor yang datang. Lalu dia nyenter ke kami sementara bertelut. Karena saya tidak konsentrasi bunyi motor, dan kemudian saya lihat cahaya, saya buka mata. Saya nggak tahu dilihat saya atau tidak. Setelah itu dia balik, saya tutup mata lagi, lanjut berdoa. Beberapa waktu kemudian datang lagi, dia nyenter lagi, saya buka mata, pergi. Keesokan harinya sudah heboh di pasar. Lalu kedengaranlah ke telinga kami, kalian tahu, orang-orang di pasar ini dengar bahwa pagi-pagi ada orang tinggi-tinggi putih besar. Nah, ini angkatannya Mas Joko ya, tapi dia tidak satu kelompok yang saya waktu itu. Putih tinggi besar sementara berjalan mengelilingi kampung ini. Lalu, bukannya kalian itu jam 4 pagi? Saya bilang, tapi kan kami pakai pakaian warna-warni. Lagi pula kami nggak besar, tubuh kami ini romantis, rombongan manusia tipis. Kenapa? Pada akhirnya tadinya menolak kami, teman-teman. Kampung itu rata-rata menolak kami. Pada akhirnya oleh karena isu ini mereka bilang begini, kalau mereka pergi jangan nolak ya, terima saja, masuk saja. Dan sejak saat itu mulai ada penerimaan. Nah teman-teman, banyak kali saya mendengarkan cerita ini. Saya sendiri kalau tanya, pernah lihat malaikat? Saya nggak pernah lihat malaikat. Tetapi banyak kesaksian dari orang-orang bahwa sesungguhnya kami berjalan sama dengan malaikat. Dan saya percaya juga di dalam buku Mazmur pasal 91 ayat yang ke-11 bahwa malaikat-malaikat akan dikirim, akan diutus untuk mengawali engkau di segenap jalanmu. Saya yakin itu. Tetapi pertanyaan saya di sini adalah, kita pernah lihat malaikat? Tidak pernah. Dan apakah yang dilihat Yohanes di dalam buku Wahyu pasal 14 ayat 6, malaikat yang dimaksud itu adalah malaikat seperti itu?
Apa malaikat yang dimaksud, teman-teman? Apakah malaikat yang dimaksud itu? Nah, ini yang saya mau ceritakan. Ini yang saya mau ceritakan. Ada seorang anak yang kami temui di Barisan. Dia ini bukan Advent. Waktu kami buat KKR di sana, anak ini belum baptis, tapi dia pergi melawat. Dia bukan Advent. Dia bilang, kakak saya ikut dong. Saya ikut dong, dia ikut melawat. Sama-sama dia misionaris. Lalu dia pergi melawat. Ya. Lalu misionaris kasih pelajaran Alkitab. Dan yang menjadi keheranan bagi kami adalah, walaupun dia ini bukan Advent, dan dia juga belajar firman Tuhan. Ada dua temannya, duanya itu laki-laki, pemabuk, peminum, tapi yang satunya lebih parah. Saya tidak tahu. Dia datang, dia bilang begini, sebenarnya kamu tahu, pekabaran mereka itu tidak salah. Kita harus beribadah hari Sabat. Jadi saya tidak tahu bahwa sebenarnya dia mau baptis dan yang kasih tahu. Karena kami kasih belajar Alkitab. Teman-teman, kalau kasih belajar Alkitab, kita berikan pelajaran Alkitab, apa bukti bahwa dia itu tertarik pekabarannya? Ya. Dia perhatikan dan dia tidak cuek. Kami berikan pelajaran Alkitab sampai jam 1 malam, cuek. Seperti ini. Saya bilang, ini saya berhenti berikan pelajaran Alkitab. Tapi teman-teman tahu, yang anak ini, yang saya bilang perempuan ini, kami tidak tahu, di belakang layar dia sampaikan ini kepada temannya yang tadinya pemabuk. Dan pada akhirnya temannya ini baptis pada hari Sabat. Dia belum Advent, tetapi dia sudah sampaikan pekabaran itu. Nah, saya mau tanya teman-teman, yang dimaksud malaikat itu apa? Tidak ada spidol di sini. Malaikat dalam bahasa aslinya adalah angelos. Itu adalah messenger of God. Dan messenger of God ini adalah utusan Allah. Utusan Allah, mungkin kalian berpikir, oh itu pasti pendeta. Tidak. Anak ini, dia walaupun bukan Advent, dia sampaikan pekabaran ini, berarti dia apa? Dia malaikat. Sekarang coba tanya, saya sudah dibaptis berapa lama? Adakah saya memiliki beban jiwa untuk menangkan jiwa-jiwa yang ada di sekitar saya? Jangan-jangan waktu saya masuk ke ruang kuliah, saya hanya mikir saja, kalau tahun ini GPA saya 3,00, maka tahun depan, semester depan, GPA saya harus 3,5. Nanti naik lagi jadi 3,6, 3,7. Kalau tadinya 2,5, harus naik. Jadi dia mikir diri sendiri, kapan saya berpikir untuk keselamatan orang? Ada yang punya abang di sini? Oke, punya abang. Punya adik? Punya mama papa? Oke, punya mama papa. Saya mau tanya, sayang mama? Sayang papa? Kuat dong. Sayang adik? Sayang abang? Sayang pacar? Alex bilang begini, sayang. Jangan kuat-kuat Alex ya. Oke, kita sayang teman-teman. Kita sayang mereka karena mereka itu dekat. Betul? Tapi satu ketika kalian berjalan ke luar sana, dan bisa jadi kalian dibawa ke Jakarta di sana, di Pasar Rebo sana, kalian lihat orang minta-minta. Adakah kalian punya perasaan kayak dia sama seperti perasaan kalian ke adik? Saya mengasihi adik saya. Saya rindu waktu Yesus datang, saya lihat adik saya di sorga. Saya rindu ketika Yesus datang, saya lihat mama saya di sorga. Adakah kalian punya perasaan hal yang sama kepada orang-orang yang ada di Pasar Rebo sana, di luar sana, untuk selamatkan mereka? Teman-teman coba tanya saya, ada saya punya perasaan seperti itu? Tolong tanya. Tidak. Sebelum tidak ada. Tidak ada teman-teman. Kenapa? Karena saya berpikir bahwa sesungguhnya saya yang utama, keluarga yang utama. Tapi ini bukanlah pikiran Yesus, bukan perasaan Yesus. Kalau kalian baca di dalam buku Matius pasal 5, ketika ada the great multitude, ketika itu banyak orang-orang, Yesus lihat mereka, itu ada baru pertama kali Yesus lihat. Tetapi di dalam ayat itu, Yesus lihat dengan penuh belas kasihan. Kalimatnya bukan pity, Yesus bukan pity, lihat dengan pity, bukan kasihan dulu, tapi compassion. Ini artinya belas kasihan, full of compassion. Dan di antara mereka itu adalah orang yang baru pertama kali Yesus lihat. Adakah pandangan saya seperti itu? Kalau nggak ada, saya perlu memiliki perasaan Yesus. Jangan ikut perasaan saya. Kenapa? Karena di dalam buku Yeremia pasal 17 ayat 9, jangan percaya hatimu teman-teman.
Itu lebih licik dari segala sesuatu. Nggak bisa percaya diri saya karena perasaan saya ini sebenarnya adalah bohong. Saya hanya mencintai diri saya, keluarga saya, dan lain-lain. Betul, saya penting, keluarga penting. Tetapi ingat baik-baik, jiwa-jiwa itu Yesus juga sudah mati untuk mereka. Saya perlu selamatkan mereka. Dan ketika Yohanes melihat malaikat yang berada di tengah-tengah langit, itu adalah orang-orang yang memiliki perasaan Yesus. Yang ketika melihat keluarganya, ketika melihat orang lain, memiliki pandangan Yesus, ingin menyelamatkan mereka. Dan inilah yang Tuhan sementara tuntun umat-umat di akhir zaman agar menjadi malaikat seperti itu. Karena kalau kita lihat bahasa aslinya, angelos ini adalah utusan Allah. Kalau saya diutus Allah, Tuhan tidak mungkin mengutus orang yang tidak memiliki perasaan seperti dia. Gak akan mungkin. Tuhan akan mengutus orang yang memiliki perasaan seperti dia. Dan teman-teman, itulah sebabnya kita perlu bergumul. Apakah saya punya perasaan seperti Tuhan? Dan pada akhirnya saya dikirim menjadi malaikat. Nah, kemudian di dalam ayat yang sama, dikatakan bahwa malaikat itu memegang kuat-kuat Injil kuat. Injil. Kalian tahu apa arti Injil? Injil, ada yang bilang sama saya, Injil itu adalah 4 buku di dalam perjanjian baru. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Setuju? Setuju? Oke. Kalian bilang itu ya. Kenapa? Karena alasannya adalah 4 buku ini menceritakan mengenai kelahiran, kehidupan Yesus sampai kematiannya. Betul. Tetapi kalau kalian lihat kata Injil, bahasa aslinya itu adalah Evangelion. Apa? Evangelion. Apa arti Evangelion? Kabar kuat-kuat. Kabar baik. Saya mau tanya. Dengar baik-baik ya. Mungkin ada yang sudah sering dengar ini, tapi saya mau ulangi. Dapatkah kabar baik muncul pada waktu keadaan kita baik? Oke, saya berikan contoh. Ini Andreas, Bang Andreas. Bang Andreas duduk sini dong, Bang Andreas. Ya, duduk sini. Bayangkan Bang Andreas jadi milioner. Uangnya bertriliun-triliunan di bank, Mandiri, BCA, dan lain-lain. Tiba-tiba datang, ini anak saya ya, Matthew, si Ombing. Matthew datang. Itu di belakang juga anak saya, Gary. Oke. Matthew datang. Matthew bilang begini. Bang. Saya punya kabar baik untukmu, Bang. Lalu apa? Oh, ada orang yang menasihkan uang 100.000 rupiah. Dia punya uang triliunan di bank. Kira-kira ngefek nggak? Hah? Dia bilang begini, apa? 100.000? Saya kasih kamu 1 juta ini. Kenapa? Karena dia punya uang banyak, dia nggak butuh. Tapi bagaimana kalau uangnya tinggal 1.000 rupiah? Datang Matthew yang sama, tinggal 1.000 rupiah ya. Bang. Saya ada kabar baik untukmu, Bang. Apa? Ada yang mau kasih kamu uang, Bang. 100.000 rupiah. Ngefek nggak? Bukan ngefek saja, ngefek banget. Betul. Kenapa? Karena dia punya uang tinggal 1.000, sebentar lagi itu dibelanjain, mungkin permen cuma 1, sementara 1.000 hanya dibayar untuk ke toilet atau nggak cukup juga ya, 2.000 sekarang, ya kan? Setelah itu mati dia, tapi datang 100.000, tersambung itu hidup, teman-teman sekalian. Nah, itulah sebabnya kabar baik selalu datang pada keadaan yang tidak baik. Kalau dalam keadaan orang baik-baik, mana mungkin kabar baik itu ngefek? Nggak akan mungkin. Kalau begitu pertanyaan saya, pada waktu Adam dan Hawa di Taman Eden, mereka butuh kabar baik atau enggak? Mana mungkin butuh. Mau hidup kekal, mereka hidup kekal. Tahu hidup mereka kekal. Makanan, aduh, di Taman Eden itu berlimpah-limpah makanan. Nggak usah ditanya. Awet muda, sudah mereka itu kalau nggak berdosa, awet muda. Nggak akan pernah masuk masa yang disebut dengan masa keriput, manula, atau gigi ompong. Nggak akan pernah. Itu sebabnya nggak butuh kabar baik. Tetapi kapan kabar baik itu dibutuhkan mereka? Saat keadaan mereka tidak baik. Dan di dalam Alkitab dikatakan bahwa keadaan manusia pertama kalinya dalam keadaan tidak baik, waktu apa? Waktu berdosa. Amin. Dan saya mau tanya, dosa muncul pertama kali di mana?
Kita harus tahu dulu teman-teman. Kalau enggak, kita enggak mengetahui apa arti Injil ini. Dosa pertama kali muncul di mana? Dari mana kalian tahu? Mari kita buka Wahyu pasal 12 ayat 7. Silakan baca. Wahyu 12 ayat 7. Wahyu 12 ayat 7. 2, 3. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikat. Dengar baik-baik. Alkitab mengatakan bahwa maka terjadilah peperangan di sorga antara Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga dan malaikat-malaikatnya. 10 menit lagi katanya. Waduh, tanggung banget ya. Nah, Mikael, siapa itu Mikael? Di dalam buku Daniel pasal 12, dia itulah penghulu malaikat, dan penghulu malaikat ini sebenarnya merujuk kepada pemimpin malaikat, dan itu merujuk kepada Yesus Kristus itu sendiri. Naga, siapa itu naga? Teman-teman, bukan si naga ya, naga. Naga pertama namanya bukan naga, tapi namanya adalah di dalam buku Yesaya pasal 14 ayat 12. Yesaya 14 ayat 12. Ini nama asli dari naga pertama. Nama asli naga pertama itu ditulis dalam buku Wahyu 14 ayat yang ke-12. Silakan baca. Baca Wahyu 14 ayat yang ke-12. 2, 3. Wahyu pasal 14 ayat 12. Bukan. Yesaya 14 ayat 12, sorry. Maafkan saya. 2, 3. Wah, engkau sudah jatuh dari langit. Hai bintang timur, sudah fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, bintang timur, putra fajar. Kata bintang timur, teman-teman, kalau baca bahasa aslinya, itu adalah Lucifer. Dan Lucifer hanya satu kali muncul di dalam Alkitab. Setelah itu tidak muncul lagi namanya. Namanya muncul dengan sebutan. 1 itu adalah naga, 2 itu adalah ular, 3 itu adalah iblis, 4 itu adalah setan, dan lain sebagainya. Itulah nama dari Lucifer. Nama Lucifer hanya 1 kali saja disebutkan. Tapi kenapa terjadi peperangan di sorga antara Mikael dan naga? Dan Lucifer. Dua-dua ini adalah penghulu malaikat. Tetapi yang membedakan adalah Mikael ini pencipta, sementara Lucifer ini adalah ciptaan. Mikael ini adalah pencipta, sementara Lucifer ini adalah ciptaan. Nah, teman-teman, dikatakan bahwa mereka berperang. Bagaimana cara mereka berperang? Pernah masuk medan pertempuran? Pernah kalian lihat perang itu bagaimana? Perang itu bagaimana kalau kalian lihat orang berperang? Pernah lihat orang perang di Papua sana? Pakai anak panah dan saling nembak seperti ini. Ya, kalau perang zaman sekarang tekan tombol, nah malaikat-malaikat berperang bagaimana? Alkitab mengatakan bahwa naga dan malaikat-malaikatnya berperang melawan Mikael dan malaikat-malaikatnya. Mereka berperang bagaimana? Teman-teman, inilah yang dimaksudkan dengan peperangan. Tolong baca di dalam buku Kemenangan Akhir pasal yang ke-29. Ada spidol sini? Tidak ada. Kemenangan Akhir pasal 29, inilah peperangan yang terjadi di sorga. Jadi peperangannya seperti ini. Lama-lama muncul kecemburuan yang ada pada diri Lucifer. Mari kita baca ayat yang ke-13. Kecemburuannya adalah seperti ini. Di dalam ayat yang ke-13, silakan baca. Yesaya pasal 14 ayat 13. Yesaya pasal 6 mengatakan bahwa para malaikat, Yesaya lihat malaikat suka datang ke takhta Allah dan mereka suka untuk menyembah Allah. Dan Yesaya melihat bahwa serafim, malaikat ini memiliki 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk tutup muka, 2 sayap dipakai untuk tutup badan dan kaki, dan 2 sayap dipakai untuk terbang. Mereka suka datang dekat takhta Allah.
Dan kalau mereka datang di takhta Allah, mereka tidak sanggup menyebutkan nama Tuhan. Mereka hanya bilang, kudus, kudus Engkau Tuhan. Bagaimana dengan Lucifer, penghulu malaikat? Dia juga datang pertama kalinya. Kalau baca buku Kemenangan ayat pasal 29, pertama kali dia datang itu dengan hati yang tulus, menyembah Tuhan dengan tulus. Tetapi pada akhirnya dia lihat Mikael lebih ditinggikan. Maka yang terjadi mulai muncul kecemburuan. Dan dia datang menyembah Tuhan seperti ini yang dibilang dalam ayat 13. Dia datang menyembah, tetapi hatinya jauh. Dia bilang begini, satu saat nanti saya akan menyamai engkau. Aku akan menyamai engkau, bahkan melebihi engkau. Dia punya tubuh dekat dengan Tuhan, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Oh teman-teman, akhir zaman setan mau buat kalian seperti itu. Kita datang ke gereja katanya kita dekat dengan Tuhan, tapi hati kita jauh dari Tuhan. Kenapa? Karena Alkitab kita sekarang nggak bawa begini, tapi Alkitab kita datang bawa begini. Mana nih? Kalian tahu kenapa ini membuat jauh dari Tuhan? Oh, saya mau kasih tunjuk. Saya bawa, aduh anakku, bawalah Alkitabmu. Orang Medan bilang begitu kan. Bawalah Alkitabmu nak ke gereja. Dia bilang, ah mama ini ketinggalan zaman. Tahu nggak ma, Alkitab sekarang gini, tinggal berikut pakai lidah seperti itu, ya kan? Jadi nggak perlu lagi mama. Tapi apa yang membuat pada akhirnya kita jatuh ke pencobaan? Sementara kita buat buka Alkitab, lagu Sion, tiba-tiba ada bunyi WhatsApp masuk. Kalau WhatsApp itu membuat hati kita dekat dengan Tuhan, puji Tuhan. Tapi kadang-kadang WhatsApp ini ada juga FB lagi kan? Ada juga aplikasi yang lain, YouTube dan lain sebagainya. Lama-lama kita sudah masuk ke YouTube, Google, lain sebagainya. Tapi kita ada dalam gereja. Katanya tubuh kita dekat dengan Tuhan. Namun setan bawa perlahan-lahan supaya hati kita jauh dari Tuhan. Makanya teman-teman, bawalah ini ke gereja. Karena di sini tidak ada WhatsApp. Nggak ada YouTube. Nggak ada FB di sini. Bawa saja ini. Amin. Dan inilah yang dialami oleh anak-anak Tuhan hidup di akhir zaman. Katanya semuanya lebih modern, lebih gampang, tetapi lebih gampang juga jauh dari Tuhan. Setan buat. Jangan bilang amin ya. Nanti pada akhirnya kita benar-benar jauh dari Tuhan. Nah inilah yang terjadi kepada Lucifer. Dia datang secara fisik dekat dengan Tuhan, tapi hatinya jauh dekat dengan Tuhan. Kenapa? Sudah penuh dengan ambisi. Ingin menyamai Tuhan dan ingin melebihi Tuhan. Pertanyaan saya, bisa setan menyamai Tuhan? Kenapa? Kenapa tidak bisa menyamai Tuhan? Karena dia ciptaan. Tapi dengar baik, oh tinggal 3 menit lagi ya. 3 menit lagi. Tapi teman-teman dengar baik-baik. Di dalam buku Kemenangan pasal 28 dan buku sejarah Nabi, saya lupa pasalnya ya. Mengenai asal mula dosa yang membuat setan tidak bisa menyamai Tuhan adalah hukum Allah. Karena hukum Allah membedakan antara pencipta dan ciptaan. Yang tidak bisa membuat setan sama dengan Allah, saya ulangi ya, adalah apa? Hukum Allah. Karena hukum Allah inilah yang membedakan, peraturan Allah inilah yang membedakan antara pencipta dan ciptaan. Lucifer adalah ciptaan, sementara Mikael adalah pencipta. Tapi Lucifer sudah lihat itu. Dia bilang ini hukum Allah penghalang saya untuk sama dengan Allah. Jadi dia bilang saya mau rubah itu hukum Allah dulu. Saya rubah hukum Allah itu. Hukum Allah ini harus disingkirkan. Karena hukum Allah ini, peraturan Allah ini adalah penghalang besar. Pertanyaan saya, bisa hukum Allah itu disingkirkan? Diubah? Bisa atau tidak? Kenapa tidak bisa? Karena buku Matius pasal 5 ayat yang ke-17 mengatakan bahwa aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, tapi untuk menggenapinya.